memulai ibadah raya pada pagi hari ini, mari kita bersuruh bersama-sama menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yesus, padamu ku berseru.
memuji dan menyembah-Mu. Kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau hadir dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita meninggikan Allah dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersatu hati menaikkan pujian untuk Sang Pemilik kehidupan. Datanglah dan bertata. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pencipta alam semesta.
Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta Mbak Gracie untuk berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami semua Tuhan yang akan memberi, berkati juga kami yang belum bisa memberi, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menjalankannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
yang baik. Pagi hari ini kami memberkati anak-anak kami, cucu kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat tercurah atas anak-anak kami semuanya Bapa. Berkat hikmat akal budi yang dari surga. Jauhkan dari segala kenakalan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, terlebih setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para orang tua, kakek neneknya yang mengasuh, diberkati Tuhan. Apapun yang diperlukan untuk sekolahnya, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bersama-sama kembali belajar di dalam firman Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan lakukan untuk kita adalah baik. Ya. Tapi itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama melihat keadaan zaman ini, ya, yang tidak menentu. Ya. Kalau dikatakan banyak negara-negara yang gulung tikar dan resesi sudah mulai hari-hari ini, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar untuk kita. Kita akan melihat rahasia untuk bertahan. Rahasia untuk bertahan bagaimana? Untuk bertahan menghadapi keadaan saat ini. Karena orang seringkali saat menghadapi penderitaan, menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, seringkali mereka undur daripada Tuhan. Semoga jangan dengan anak-anak Tuhan yang ada di sini. Kita semua diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5, ya. Kita berduduk aja ya. Kita akan baca ya. Saya akan bacakan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan mengingatkan pada kita segalanya supaya hidup kita senantiasa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena di dalam keadaan zaman yang sudah semakin tidak menentu ini, ya. Seringkali orang-orang takut ya menghadapi kehidupan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau bersandar kepada Tuhan seperti Daud katakan ya. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya.
Kita hanya mempercayai kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kita tidak percaya yang lainnya ya. Mungkin si A, si B, si C ya, dukun-dukun yang lain yang enggak percaya. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Ya. Kalau keadaan dunia sudah tidak menentu, sekarang apalagi yang harus kita harapkan? Ya. Kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu. Sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang berbeda karena kita memiliki keyakinan bahwa bersama Roh Kudus kita memiliki kesanggupan untuk menjalankan hari-hari berat kita. Mengapa kita bisa kuat? Karena kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menopang hidup kita. Ya, mungkin orang-orang yang di luar Tuhan, ya, mereka menghadapi keadaan zaman ini mereka sangat-sangat ketakutan, ya, sangat takut ya. Ya anak-anak Tuhan aja yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka mungkin ya apa ya zaman kok semakin seperti ini, ya pekerjaan sulit, ya ekonomi sulit, keuangan sulit. Terus sakit penyakit datang, tapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Itu anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Saudaraku, kita yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mempunyai hidup kita, itu sangat dosa yang luar biasa ya. Karena kita tidak mempercayai Tuhan. Tuhan itu yang memiliki hidup kita. Roh Kudus itu yang menopang kita. Makanya di dalam zaman yang sulit ini ya, kita harus beda dengan mereka-mereka yang tidak mempunyai Yesus. Kita yang mempunyai Yesus Kristus ya, kita senantiasa kuat ya. Kenapa kita kuat? Karena kita ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menopang hidup kita. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, sebab hidup kita adalah di tangan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Sudahkah? Belum ya. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu apa sih ya? Tapi roh yang memberikan kekuatan. Kita bisa kuat, kita bertahan sampai hari ini, sampai saat ini karena ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dikatakan dalam 2 Timotius ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya kita kuat, ya kita ada kasih dan ada ketertiban. Kita ada kasih, kita ada ketertiban. Karena roh Tuhan itulah yang memimpin hidup kita. Kita enggak perlu takut menghadapi situasi dunia ini, saudaraku. Ya. Orang kaya, ya, mereka saat ini juga menghadapi ketakutan. Tapi orang kaya yang tidak diberkati Tuhan loh ya. Kalau orang kaya yang diberkati Tuhan, ya bukan berarti orang kaya itu diberkati Tuhan, enggak semuanya. Orang kaya yang diberkati oleh Tuhan, dia bisa menikmati kekayaannya. Tapi orang kaya yang tidak diberkati Tuhan, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Karena di dalam hidupnya adalah ketakutan dan ketakutan. Bagaimana keadaan ini? Nanti kalau dunia ini seperti ini, negara-negara besar saja sudah gulung tikar, bagaimana dengan kita? Saudaraku, percayalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang menopang hidup kita.
Roh Kudus yang menopang hidup kita, Roh Kudus yang menolong hidup kita, Roh Kudus yang membangkitkan kita sehingga kita tidak mengalami ketakutan. Karena kita ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ya mereka-mereka yang di luar Tuhan ya mengeluh. Ya apa sih? Zaman ini kok tambah enggak baik, presidennya ganti bolak-balik kok seperti ini. Bukan presidennya, bukan siapapun. Jangan menyalahkan pemerintahan. Kita harus mawas diri kita masing-masing. Bagaimana hidup kita? Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan? Minggu yang lalu saya katakan, firman Tuhan katakan, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita bukan bertanggung jawab kepada manusia, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Pelayanan kita, ya, ibadah kita itu bukan dilihat oleh manusia, tapi langsung dilihat oleh Tuhan. Baik itu Bapak Ibu, mari. Saat keadaan zaman yang sudah tidak menentu, katakan resesi yang luar biasa saat ini, ya, tapi kita enggak usah takut. Karena Tuhan katakan, aku yang memelihara engkau. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, banyak anak-anak Tuhan yang takut, banyak anak-anak Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Loh, anak Tuhan tapi tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itulah yang punya hidup kita, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Kalau tadi katakan bahwa Roh Tuhan itulah yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami satu ketakutan. Karena Roh itu yang memberikan kekuatan pada kita. Roh Tuhan itulah yang menopang hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi keadaan dan situasi dunia ini, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam kita, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau roh Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini yang seringkali membuat kita takut, ya. Tapi kita enggak usah takut karena roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh-roh yang ada di dalam dunia ini seringkali membawa ketakutan pada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak ada roh Tuhan. Sehingga hidupnya takut, khawatir, dan khawatir. Yang usaha, mereka takut nanti usahaku seperti apa. Karena dunia, negara-negara yang besar aja sudah seperti itu. Yang berbisnis, seperti apa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Saudaraku, saat ini mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Roh yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita masing-masing itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini yang membawa manusia-manusia ini hidup di dalam ketakutan.
Mari, kekuatannya ada di dalam hidup kita, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Itulah yang akan membawa hidup kita, ya, yang akan memberikan kekuatan kepada kita dan yang akan menopang kita. Kalau tidak ada roh Tuhan, kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan kuat. Saya punya teman, ya bukan teman lah ya, dulu yang pabriknya itu dilayani oleh beliau, hambanya Pak Lukas ya, mulai dibuka ya. Yang punya pabrik ini orangnya sangat takut kepada Tuhan, sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan, sangat memperhatikan orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Sehingga waktu pabriknya yang ada di rumah akhirnya menjadi besar. Ya. Karena dia hanya mengandalkan Tuhan, ya. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Beliau buka lagi di Cirebon, terus di Semarang, di Jakarta. Ini waktu Pak Lukas masih ada. Beliau yang meresmikan pabrik-pabrik, yang mendoakan pabrik-pabrik yang baru itu. Karena apa? Beliaunya yang punya pabrik ini hanya mengandalkan Tuhan. Setiap pagi sebelum pabrik dibuka, diadakan doa persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang Nasrani. Kenapa? Gak mungkin pabrik ini jalan kalau gak ada Tuhan. Mungkin yang lainnya yang tidak mengandalkan Tuhan mungkin seperti ini, tapi beliaunya tetap eksis ya di dalam bisnisnya itu. Mari Bapak Ibu, ya. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat roh Tuhan ada di dalam hidup kita, ketakutan apapun kita singkirkan. Karena Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Tuhan itu yang menopang hidup kita. Sehingga kita tidak akan jatuh. Tapi kita akan tetap berdiri tegak bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Loh, kok kemalangan orang benar banyak? Ya, mungkin saudara berpikir seperti itu. Kalau begitu aku nggak mau berjalan dalam kebenaran. Bukan seperti itu. Ya. Kemalangan orang-orang lain mungkin banyak juga, tapi kemalangan orang benar yang banyak, ya, kita alami. Tetapi Tuhan akan melepaskan itu. Siapa sih yang tidak pernah mengalami kemalangan? Siapa sih yang tidak pernah mengalami ujian? Siapa sih yang tidak pernah mengalami kesusahan? Siapa sih yang tidak pernah mengalami ketakutan? Semua pernah mengalami. Dikatakan pemazmur, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan. Kalau Tuhan melepaskan berarti ada kelegaan. Kalau Tuhan melepaskan berarti ada jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tantangan, penderitaan, masalah atau ancaman dan sebagainya, ya, selalu ada mewarnai hidup orang-orang percaya. Gak mungkin lah ya kita orang percaya itu tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, ya, enggak. Tapi dengan keadaan itu Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Siapa yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan?
Saya saat sakit Tuhan sembuhkan, saat saya membutuhkan Tuhan buka jalan, dan saat saya pokoknya macam-macam. Saudaraku, kembali ya dalam kesaksian saya minggu yang lalu, saya cerita sama anak saya. Anak saya yang pertama berkatakan, mungkin akan ada hal yang lebih baik, Bu. Mungkin ada sesuatu atau mujizat Tuhan akan dinyatakan. Anak saya yang nomor 2, komentarnya seperti ini. Paling ibu kangen, makanya ngimpi. Ya. Paling bapak tahu nih ibu sakit, makanya mau dibawa. Lah kurang atus ya. Tapi puji Tuhan ya, ini komentar anak saya yang nomor 1 benar-benar dinyatakan oleh Tuhan. Mujizatnya itu terjadi pada hari, saya cerita apa hari ya? Saya mimpi Senin, oh Selasanya ya kayak. Itu mujizatnya, iya ya, benar saudaraku. Saya ini sampai terheran-heran dan sampai terkagum-kagum. Ya. Seperti ini saudaraku, nggak pernah beliaunya itu memberi berkat sebesar itu. Ya. Tapi waktu itu anak saya ini membutuhkan. Ya. Anak saya membutuhkan kira-kira jam berapa ya? Saya sudah tidur ya. Saya sudah tidur, lalu Yonatan ini seperti ini. Bu ada tamu katanya. Oh iya. Loh sekarang mana tamunya? Sudah pulang. Ini titip Bu katanya. Saudaraku, saya Senin bermimpi, Selasanya Tuhan benar-benar nyatakan. Saya Selasa paginya itu cerita sama anak-anak ya, yang komentarnya nomor 2 ini yang lucu ya, tapi komentar yang pertama ini benar-benar nyatakan oleh Tuhan. Mujizatnya boleh dinyatakan saat itu juga. Saudaraku, apa Tuhan meninggalkan kita? Enggak. Oh tanggal 19 mungkin ya. Saya doa seperti ini sama Tuhan. Tuhan, besok ini tanggal 20. Saya harus bayar PDAM, saya harus bayar listrik, saya harus bayar BPJS, saya harus bayar ini, bayar itu, ya. Dan anak saya juga seperti itu. Tanggal 19 malam, Tuhan nyatakan mujizatnya dengan luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum dan terheran-heran. Karena Tuhan itu enggak pernah berhutang sama kita dan Tuhan tidak pernah membuat kita ini susah. Saya cuma nangis sama Tuhan, Tuhan, pokoknya sampai ini listrik enggak kebayar, wis putus ya. Wis Bapak ngomong tuh kalau Tuhan sing isin nah. Engko PDAM diputus ya karep-karepmu Tuhan wis gak ono banyu ya. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Tuhan enggak pernah mempermalukan kita. Tuhan enggak pernah mempermalukan hambanya. Saudaraku, mari dengan keadaan kita susah, dengan keadaan penderitaan kita, dengan keadaan kekalutan kita, itu membuat hidup kita ini semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga mujizatnya Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Kalau sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami mujizat itu perlu dipertanyakan. Kok seperti ini terus ya? Mengiring Tuhan kok enggak ada perubahannya? Koreksi diri. Saya cuma katakan pada anak-anak saya, koreksi diri. Saya tidak pernah mengatakan apapun. Ya.
cuma mawas diri. Tuhan, kalau aku salah, ampuni aku. Kalau aku keliru, ampuni aku. Mungkin jalanku salah, sehingga berkat-Mu tidak diberikan kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dua bulan Pak Yoni ini tidak ada job ya, maksudnya tidak ada proyek sama sekali. Dia hanya hidupnya bergantung kepada Tuhan. Lalu hari apa? Kemarin ya kayak. Mudah-mudahan ini awal yang baik, Bu. Ternyata benar. Tuhan menyatakan satu demi satu. Gak mungkin lah ya anaknya dibiarkan terus. Mungkin 2 bulan itu diam, dia harus mawas diri. Diam, dia harus benar-benar fokus untuk pelayanan. Jadi semua itu ada maksud Tuhan. Puji Tuhan, kalau saat ini Tuhan memberikan kembali, ya, walaupun dengan tidak sebesar dulu-dulu ya, mungkin ini awal yang baik. Bukan mungkin, pastilah ya. Dalam Tuhan nggak ada yang mungkin, pasti ini awal yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jangan pernah takut ya. Kok nggak ada pekerjaan sih? Ekonomi seperti ini, keuangan nggak ada, jangan pernah khawatir, saudaraku. Tuhan itu sedang menguji iman kita. Iman kita itu sampai di mana? Mari kita pribadi lepas pribadi. Di dalam keadaan zaman yang semakin sulit ini, biarlah Tuhan Roh-Mu ada dalam hidupku, sehingga aku kuat untuk menghadapi kenyataan ini. Mungkin orang yang beruang, bukan beruang, yang banyak uang, yang punya gajian tetap, ya mungkin tidak akan takut seperti mereka yang tidak punya gaji tetap. Tapi perhatikan, semua itu ada masanya. Seperti firman Tuhan minggu yang lain, semua ada masanya. Mungkin saat itu, saat ini, ya saat yang lalu, kita menghadapi kesulitan. Tapi masanya Tuhan akan memberkati hidup kita. Asal hidup kita ini mengandalkan Tuhan, Pak Ibu. Saya ini mengandalkan siapa ya? Tidak ada yang saya andalkan. Dulu waktu masih ada beliaunya, mungkin beliaunya masih pelayanan kemana-mana. Saya bisa ya, tapi saya tidak mau. Karena saya tidak mungkin ya untuk berjalan bersama orang lain ya. Kalau anak saya kan di Sidoarjo yang bisa ngantar saya, tidak mungkin. Apalagi harus pelayanan ke desa-desa, tidak mungkin juga. Wong saya aja kalau ada pertemuan-pertemuan itu, kaki saya itu ya Bu Gresi itu ya. Mari Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Dulu kaki saya itu Pak Andung ya. Puji Tuhannya kok ya Tuhan itu sudah siapkan Bu Gresi bisa sepedahan gitu ya. Itu yang menjadi penghiburan saya. Jadi dalam keadaan apapun saya tidak akan pernah takut. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Kalau saya melayani Tuhan, kalau orang dunia aja di dunia sekuler ya, dia bekerja, dia mendapat upah, mendapat gaji. Apalagi saya yang melayani dia.
Kalau pelayanan saya tidak benar, tidak mungkin Tuhan memberkati saya. Makanya tanggal 19 itu momen paling luar biasa untuk saya. Karena detik-detik terakhir ya, Tuhan nyatakan kuasanya dengan mujizat. Tercengang saya. Paling saya dapatkan berkat 1 juta, 2 juta, stop. Paling setinggi itu aja. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Sampai anak saya tanya, siapa Bu yang kasih berkat? Dialah Bu. Saya diem aja, enggak komentar ya. Mari Bapak Ibu, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita ya. Tuhan senantiasa akan nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang dunia adalah hal yang menakutkan keadaan zaman ini dan mengkhawatirkan. Tapi bagi kita adalah kesempatan untuk kita mendapatkan atau mengalami mujizat yang seperti saya alami. Kita akan melihat Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita. Artinya masalah kita itu Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang punya acara. Jadi jangan kita melangkah sendiri. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Masalah kita hanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan masalahku. Ini loh Tuhan sakitku. Ya. Waktu saya sakit 3 minggu itu luar biasa. Tidak bisa makan, tidak bisa apa ya, rasanya itu aduh ya. Tuhan wis, nek Tuhan panggil saat ini aku siap wis. Ya. Tapi saya punya permintaan juga sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, berikan saya waktu supaya saya bisa melihat anak-anak saya bisa berhasil. Tuhan yang berperang ganti kita. Masalah kita, kekhawatiran kita, kebutuhan kita, atau apapun lah ya, kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan yang atur semuanya. Seperti yang saya alami. Mungkin saudara seperti ini. Loh, dari KAS kan ada bantuan untuk bantuan listrik. Tidak akan mencukupi untuk listrik. Karena semuanya itu 560.000. Perhatikan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan yang berperang dalam masalah kita. Tuhan yang berperang di dalam ekonomi kita. Tuhan yang berperang dalam rumah tangga kita. Tuhan yang akan mengingatkan siapapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pergumulan yang berat, kita perlu fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan mengharapkan pertolongannya. Saat dalam waktu-waktu yang sangat-sangat mendesak. Ya. Saya pernah ngomong sama mereka, enggak. Saya punya cuma
bicara sama Tuhan di dalam doa saya. Fokus kepada Tuhan. Fokus mengharapkan pertolongannya. Saudaraku, tadi temanya rahasia untuk kita bertahan di dalam hidup ini. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Fokus pertolongannya. Jangan kita ngelewar ya, apa artinya ngelewar? Tidak percaya. Paling-paling lambat Tuhan nolong saya. Enggak juga. Ya. Semua tepat pada waktunya. Loh, Tuhan memberikan berkat kepada saya itu persis seperti apa yang saya butuhkan. Ya. Jadi Tuhan itu cukup lah ya, memberkati kita itu cukup. Nanti kalau kita berlebihan itu kakek polah nanti ya. Cukup Tuhan berkati kita. Makanya kita fokus pada Dia yang berperang ganti kita, yang berperang melawan masalah kita, yang berperang melawan ekonomi saat ini. Kita hanya fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang lain. Ayat yang terakhir, belum. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Yang atas saja ya. Mari kita sama-sama baca yang A aja ya. 2, 3. Tuhan tidak pernah menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Amin. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Janji Tuhan itu apa sih? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan yang menyertai kita, ya, kita nggak akan pernah takut untuk menghadapi kehidupan ini. Sekalipun orang lain menyatakan bahwa Tuhan itu lalai, kok nggak ditolong-tolong sih sama Tuhan, masalahku seperti ini. Mungkin saudara anggapnya, paling Tuhan lali lah ya. Enggak. Tuhan sedang menguji iman percaya kita sampai di mana. Kalau saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu juga bisa mengalami mujizat. Asal percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, fokus kepada Dia. Loh, enggak sedikit loh ya. Tanggal 20 itu enggak sedikit saya harus mengeluarkan keuangan, enggak. Banyak. Tapi Tuhan atur semuanya. Luar biasanya Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang akbar, yang luar biasa. Seringkali ngapa sih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, karena mereka hanya fokusnya kepada manusia, fokusnya hanya kepada masalahnya, tidak fokus kepada yang memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, enggak. Cuma Tuhan sedang menguji iman kita, benarkah masih berharap sama Tuhan atau berharap pada yang lain. Tanggal berapa itu ya? 8 ya, saya diundang pernikahan, diundang untuk menghadiri pernikahan yang memberikan
tanah ini. Tapi waktu itu saya dalam kondisi yang kurang sehat. Saya katakan saya tidak bisa datang. Saya kurang sehat dan tidak ada yang mengantarkan. Beliau sangat kecewa karena ini cuma keluarga. Terus Ika katakan berarti ibu ini dianggap keluarganya. Saudaraku, setelah selesai pernikahan, ya, saya ini ya lucu ya. Saya kadang-kadang seperti ini. Loh kok aneh sih ya? Kan saya yang harusnya kan saya yang harus memberikan sumbangan kepada mereka. Beliaunya dan keluarganya itu yang sedang mengadakan pernikahan. Tapi enggak. Paginya saya di WA, Bu Lukas ada berkat. Lu kan lucu ya. Tapi itulah Tuhan. Yang harusnya saya memberi, tapi saya yang tambah diberi. Mari Bapak Ibu, ini hal yang langka lah ya. Ono sing duwe gawe kok tambah ngekeki wong sing diundang, kan gak masuk akal. Ini 1001. Ya satu tok ini paling ya. Mari Bapak Ibu, saya kadang-kadang Tuhan itu luar biasanya ya. Mujizat Tuhan itu dalam minggu-minggu bulan-bulan ini itu dinyatakan dengan sangat-sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mau alami semuanya itu. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Cucu saya itu kalau saya rada nesu gitu ya, Tuhan itu baik nih, seru aku. Maksudnya biar enggak dimarahi. Tuhan itu baik nih, seru aku. Tuhan itu baik. Ya. Karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Ayat yang terakhir. Mari kita fokus pada janji Tuhan, ya, tidak takut untuk menghadapi keadaan ini, karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang tidak pernah Tuhan lalai untuk menepati janjinya. Mazmur 25 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama nggih. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir. Haleluya. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Ya kita baca ya. 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara jadi anak Tuhan seneng enggak? Saudara jadi anak Tuhan seneng enggak? Malah cari sopo. Ya. Sakit loh ya jadi anak Tuhan itu. Lah, orang yang menyakiti kita itu harus kita mengampuni, sakit enggak? Sakit. Berat enggak? Berat. Saya katakan pada orang cantik ini ya, saya ini ya, jadi gonceng, saya nek roh motor hijau itu, ya, koyok getem-getem gitu ya. Apa Lukas? Saya ingat kejaksaan, beliaunya yang menjebloskan Pak Lukas. Jadi ini ada motor hijau seperti punyanya Mbak Puput, saya ini set gitu ya, kayak emosi saya itu timbul lagi. Padahal Tuhan katakan harus mengampuni, tapi sakit.
untuk mengampuni. Ya. Tapi kita harus melakukan firman. Ya, kita harus melakukan. Ya. Setiap firman yang diberikan kepada kita, kita harus melakukan. Tuhan katakan segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, ya, mengasihi kepada orang yang membenci kita, ya, setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah
percaya bahwa Engkau tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-Mu Tuhan. Saat ini jemaat-Mu butuh pertolongan Engkau Tuhan, butuh mujizat-Mu. Mungkin saat ini yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keuangan, terlebih jemaat-Mu menghadapi pergumulan menghadapi Natal Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berikan pertolongan pada kami segalanya. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami segalanya, hamba-Mu dan jemaat-Mu. Kami percaya kami bisa kuat sampai hari ini karena roh Tuhan itu yang ada dalam hidup kami. Roh Tuhan itulah yang menopang kami. Roh Tuhan itulah yang berikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Dan berkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita tetap pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Pengumuman dan warta gereja, nanti sore ada ibadah keluarga di rumah Ibu Puput jam 5 sore. Selasa kembali ada menara doa, kembali hari Minggu di Sempalwada. Nanti ada ibadah keluarga jam 5 sore di rumah Ibu Puput di Sempalwada jam 5 sore. Hari Selasa ada menara doa, Minggu kembali ada ibadah raya disertai perjamuan suci dan persembahan perpuluhan. Persembahan Natal bisa diserahkan kepada Ibu Didit. Dan ada tambahan pengumuman dari Ibu Gresi.
Untuk persembahan yang pertama 129.000, 130.000. Untuk persembahan kedua 100.000, 105.000. Shalom, ada sedikit pengumuman. Kami dari guru sekolah minggu akan mengadakan penggalangan dana untuk acara Natal. Jadi nanti guru-guru sekolah minggu akan berjualan makanan. Untuk itu kami memohon dukungan jemaat sekalian dengan cara bisa membeli atau mungkin menjualkan dagangan ini kepada orang lain, mungkin di-share di WA, jadi reseller gitu ya. Jadi untuk menunya rica-rica pesmol mujair, jadi 1 ekornya 10.000. Yang kedua oseng kerang hijau 10.000 juga harganya. Rata ini 10.000 semuanya. Menu yang terakhir ada roti sandwich, ada 2 macam, ada yang sayur dan buah, 10.000 juga. Pemesanan bisa langsung menghubungi saya dan Ibu Dian. Nanti bisa WA atau mungkin ngomong langsung yang rumahnya dekat. Kita mau bekerja sama, saling membantu agar semua dana yang kita butuhkan bisa tercukupi. Kita juga mau berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa kepada kita, agar semua acara Natal, semua dana yang kita butuhkan bisa lancar, bisa sesuai dengan yang kita perlukan. Terima kasih buat partisipasi dan perhatian jemaat semuanya. Tuhan memberkati. Demikian pengumumannya. Ada tambahan lagi untuk penjualan yang kemarin sudah mulai kita jalankan prosesnya. Kita mendapat 100.000 untuk biaya Natal. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami berdoa untuk WL, singer, musik, olektan, LCD, semua yang melayani pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saudara kami yang tidak dapat datang, mungkin mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang susah berikan penghiburan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Kau jamah mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk rencana Natal Tuhan, sedang mencari penggalangan dana, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, berkati pemerintahan kami, mulai dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, TNI Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum,
baik Tuhan DPR MPR, Tuhan berikan roh rasa takut akan Tuhan, terlebih kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu Tuhan Indonesia ini, biarlah Engkau singkirkan semuanya, karena kami percaya Indonesia dalam kendali Tuhan. Setiap orang-orang yang akan mengacaukan negara ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan halaukan semuanya. Biarlah NKRI tetap berdiri teguh karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, mari kita mau angkat tangan dan hati kita. Biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat kedamaian, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sudah matikah Pak Yeri? Sudah dimatikan ya? Penara Rumien, saya mau bicara.